Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Digital Marketing, channel yang membahas seputar digital marketing, online marketing, ataupun jualan online. Untuk kali ini untuk kali ini saya akan memperkenalkan sebuah tools atau alat untuk meng-scrape data atau mengambil data yang terbuka di Tokopedia, produk-produknya. Nanti kita akan coba ambil datanya dan akan kita coba analisis datanya. Untuk mengambil datanya, kita akan menggunakan tools Hidup Cuan. Untuk mendapatkannya, teman-teman silahkan menggunakan browser dari Google Chrome. Nanti di sini ada extension. Nah, nanti dia akan masuk ke sini. Kita coba masuk dari sini, dari titik-titik 3 ini, kita ke setting, menu setting, lalu di sini ada extension, dan kita klik di sini, sebelah kiri atas, kita ke Open Chrome Web Store. Ini kita ketik aja di sini, Hidup Cuan. Hidup Cuan. Nah, ini teman-teman nanti tinggal klik aja, tambahkan Add to Chrome. Add extension. Nah, kalau udah masuk, nanti dia ada tandanya di sini. Ini tandanya udah masuk. Jadi tinggal diklik aja Hidup Cuannya. Nanti teman-teman registrasi pakai email yang teman-teman punya. Oke teman-teman, kita akan coba meng-scrape atau mengambil data dari Tokopedia dengan menggunakan Hidup Cuan. Nama aplikasi atau nama toolsnya Hidup Cuan. Klik aja di sini, tanda seperti ini di Google Chrome dan klik Hidup Cuan. Nah, untuk ketika teman-teman sudah, kita close dulu. Nanti kita coba per kategori. Misalnya dari sini kita mau di kategori fashion pria. Kita misalnya pilih kemeja batik pria. Lebih spesifiknya kemeja batik pria. Ini ada sekitar ribuan datanya. Tapi nanti yang diambil untuk pengambilan data tergantung teman-teman maunya seberapa banyak. Ini biasanya dari pihak Tokopedia-nya sudah diurutkan, misalnya ini sudah paling sesuai, atau yang sudah dipilih atau difilter dari yang terbaik, dari performance-nya, dari tokonya, dari ulasannya, dari penjualannya, atau yang diiklankan. Nah, jadi di sini teman-teman setidaknya ini sudah dipilih kemeja batik yang secara penjualan, secara ulasan, secara performa toko itu yang paling bagus. Karena ini adanya di halaman pertama dan yang diiklankan. Kalau dilihat dari ulasan-ulasannya banyak-banyak, ini sudah ratusan, ada yang puluhan juga udah ke sini, udah masuk. Ini mungkin karena dari official store. Nah, untuk men-scrape-nya atau mengambil datanya, kita klik aja di sini. Klik Hidup Cuan. Dia akan langsung mengkoleksi data, langsung mengambil data. Jadi, teman-teman nanti diusahakan sudah masuk ke kategorinya, kategori dari produk.
kategori produk, misalnya ini produknya produk pakaian pria dan lebih spesifik lagi ke batik pria. Nah, nanti di sini akan keluar rata-rata harga dan reviewnya, rata-rata review, rata-rata penjualan, rata-rata view, dan juga di sini ada lokasinya. Dan setelah tampilannya seperti ini, nanti teman-teman tinggal ekspor aja ke filenya ke XLS atau CSV, tapi kita coba aja ke XLS. Setelah diklik nanti akan di sini filenya kita coba open. Kita klik yes. Enable editing. Nah, nanti di sini yang data tadi udah muncul juga di sini. Ada rata-rata harganya, ada rata-rata reviewnya, ulasannya, rata-rata terjualnya, dan rata-rata dilihat atau views-nya. Di sini juga ada nama sellernya atau nama tokonya, ada alamat URL-nya, ada lokasinya juga. Jadi biasanya penjualan itu akan difilter juga oleh pihak Tokopedia dari yang lokasi terdekat. Jadi misalnya kita jualannya dari Pekalongan, ini contoh. Nanti dari sistem Tokopedia juga akan memberikan referensi atau secara algoritma dia akan membantu untuk yang berminat atau pembeli dari sekitaran Pekalongan atau dari wilayah Jawa Tengah. Biasanya ini membantu selain dari dari periklanan, si penjual juga terbantu karena lokasi terdekat. Jika lokasinya dekat, dia akan diberikan referensi kepada pencari. Jadi tidak hanya sumber traffic utama itu dari iklan, tapi juga bisa juga dari lokasi ini yang berdekatan. Dan tentunya juga dari performa toko, karena di Tokopedia itu lumayan ketat, jadi performa toko itu harus benar-benar dipertahankan. Dan di sini kita bisa juga menganalisa dari misalnya dari view. View-nya 174 review, ini reviewnya 174, terjualnya 1.700, dari views-nya 5.131. Jadi ini mungkin karena harganya murah, jadi cepat sekali nih penjualannya, dari 5.000 yang dilihat terjual 1.700. Artinya kalau kita rata-ratakan ini penjualannya bagus banget ini teman-teman. Jadi 5.000 di 5.100 bagi 1.700. Artinya ini kalau 5.000 ini dibagi artinya setiap orang yang melihat itu kemungkinan beli. Jadi dari 3 orang yang melihat kemungkinan beli. Berbeda dengan yang ini. Coba kita cek. Sama dengan views-nya, dilihatnya berapa dibagi terjual. Terjualnya 3.000. Artinya kalau yang ini dari 33 klik atau 33 kali orang melihat produk, baru terjual 1. Berbeda dengan yang ini, dari ini sekitar 10 kali lipat. Artinya 3 orang ngeklik, udah kemungkinan beli. Mungkin karena di sini harganya murah, 28.000. Cuman secara kualitas kita nggak tahu, tapi dari ratingnya ini bagus, 4,7. Anissa Collection. Ada juga di sini, kalau di Tokopedia kalau ini penjualannya fake, itu bisa ketahuan. Dan ini kalau fake atau palsu,
kemungkinan ini reviewnya tidak akan sebanyak ini. Karena di Tokopedia tuh orang tuh agak susah kalau diminta review atau minta ulasan. Tapi kalau dengan jumlah ini kemungkinan ini tidak palsu, kemungkinan ini penjualannya asli. Karena ini sekitar 174. Jadi nanti teman-teman bisa dicoba-coba atau dicek-cek. Jadi ketika mau menjual suatu barang bisa dianalisis secara penjualannya bagaimana, apakah bagus apa enggak barangnya seperti ini. Biasanya saya kalau yang satu supplier biasanya mirip-mirip dari fotonya, dari gambarnya. Jadi teman-teman bisa memperkirakan untuk terjualnya satu barang itu butuh berapa kali klik atau berapa kali dilihat. Seperti yang ini terjualnya 5.000, dilihatnya 229.000. Artinya ini dari 40 kali klik baru terjual. Atau dari 100 pengunjung yang ngeklik ini, terjualnya sekitar 2 atau 3 ini. 2,3-an lah. Jadi buat teman-teman ini sebagai salah satu panduan dasar atau salah satu acuan untuk menstok barang atau menjual barang. Dan di sini juga ada harganya. Jadi kita mau main di harga berapa? Oh, di sini banyaknya kalau harganya 28.000 ini kemungkinan terjualnya tinggi. Satu. Jadi 3 kali klik kemungkinan terjual. Kalau harganya yang ini 100, sekitar 100-an ini. Kita coba kasih rupiah. Nah, ini harganya yang 100. Jadi teman-teman juga harus bisa memperkirakan dari 33 klik atau 30 klik atau 30 kali dilihat itu berapa biaya yang harus dikeluarkan. Karena kisarannya kalau di fashion itu lumayan tinggi harga bidnya, harga satu kali klik itu bisa rata-rata tuh di angka 700 rupiahan sampai 1.000 untuk yang bagus, tapi bisa juga di set ke yang rendah. Cuman kalau di set di harga yang rendah biasanya kurang maksimal. Jadi teman-teman juga harus bisa memperkirakan nanti berapa biaya iklan yang harus dikeluarkan. Tapi memang enaknya kalau jualan seperti ini, kalau mengandalkan dari traffic iklan, harganya kalau bisa sih yang di atas 100.000. Misalnya teman-teman mau mengambil profit atau keuntungan sekitar 35%, berarti kan satu kali terjual itu misalnya dapat keuntungan 35.000. Setidaknya itu satu kali terjual 5.000-nya itu buat iklan, sudah diperhitungkan dikira-kira seperti itu. Jadi teman-teman nggak terlalu apa namanya ya, nggak terlalu mengejar dulu jumlah penjualan banyak, tapi juga harus memperkirakan keuntungannya juga. Karena bisa jadi kalau harganya seperti ini tapi terbantunya dengan jumlah penjualan yang banyak. Jadi kalau misalnya harganya di bawah 50, namun harga per kliknya iklannya bisa 500 atau 700 dan kemungkinan terjualnya kecil, jadi khawatirnya nanti malah terlalu besar di biaya iklan. Oke teman-teman, itu saja. Silahkan teman-teman bisa juga coba dengan produk-produk di kategori lainnya. Oke teman-teman, itu saja. Terima kasih sudah mampir ke channel ini. Silahkan like, komen, dan subscribe. Terima kasih.